Di video sebelumnya, kita udah belajar bagaimana cara mendapatkan laporan keuangan perusahaan. Di dalam laporan keuangan perusahaan, terdapat banyak istilah-istilah yang kemungkinan lo belum pahami. Padahal kan laporan keuangan perusahaan ini menjadi salah satu kunci gimana lo mau memilih saham yang bagus. Walaupun lo bukan ahli ekonomi, akuntansi, ataupun keuangan. Kalau gue coba sederhanakan, sebagai seorang investor, lo perlu memahami beberapa hal utama terkait laporan keuangan. Ada aset, liabilitas, ekuitas, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Oke, sebelum kita belajar cara membaca laporan keuangan perusahaan, gue coba analogikan dulu deh supaya kita sama-sama paham. Pak Wawan dan lo masing-masing punya 50% saham di usaha nasi goreng harga anak kos. Usaha nasi goreng ini sudah memiliki gerobak, kompor gas, beras, kuali, dan berbagai macam kebutuhan lainnya. Kalau di total semuanya ini bernilai 30 juta rupiah. Pada saat mendirikan usaha, lo sama Pak Wawan hanya punya uang 20 juta rupiah. Kalian sebenarnya udah nyari orang untuk mau patungan modal usaha. Tapi nyatanya nggak ada yang mau karena nggak punya uang. Karena lo dan Pak Wawan nggak punya uang lagi. Sedangkan kalian udah pengen banget nih mendirikan usaha. Akhirnya, gerobak yang kalian miliki belinya dengan cara nyicil dulu. Kalau udah ada keuntungan usaha per bulan nantinya akan dibayar. Nah, harga dari gerobaknya ini adalah 10 juta rupiah. Artinya, lo dan Pak Wawan punya kewajiban nih untuk membayar biaya pembuatan gerobak di kemudian hari. Ini diistilahkan dengan utang atau liabilitas. Jadi, liabilitas ini adalah suatu kewajiban yang harus dibayarkan di kemudian hari akibat dari lo mendapatkan barang atau memakai jasa yang perlu dibayar tapi ditunda pembayarannya. Bisa karena belum punya uang atau sebab lainnya yang membuat pembayarannya tertunda. Selain gerobak, sisanya adalah punya kalian dan totalnya itu adalah 20 juta rupiah. Nah, ini dinamakan dengan harta bersih atau memang yang berhak kalian akui sebagai punya kalian yang diistilahkan dengan ekuitas. Kalau kita jumlahkan liabilitas dan ekuitas, ini dinamakan dengan aset atau harta kekayaan yang dimiliki. Bisa kita simpulkan dari penjelasan tadi, kalau total harta kekayaan perusahaan ataupun usaha itu gabungan dari utang dan modal, atau gabungan dari liabilitas dan ekuitas. Yang berarti aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas yang nilainya adalah 30 juta rupiah. Emangnya penting kali bang kita tahu apa itu aset, liabilitas, dan ekuitas? Ya tergantung sih bro. Kalau lu pengen investasi di saham ataupun emiten lainnya di pasar modal, ya penting banget lah. Kecuali lo nggak mau investasi dan anehnya ngapain capek-capek belajar tentang laporan keuangan. Kecuali lo memang mau kerja di bagian keuangan seperti menjadi seorang akuntan. Salah satu pentingnya laporan keuangan, misalnya aja, investor di pasar modal secara umum pasti kita mencari perusahaan yang utangnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan modalnya. Karena semakin besar utang perusahaan, maka biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk bayar utang semakin besar. Dan keuntungan yang seharusnya masuk ke kantong investor saham malah kebanyakan kepada kreditur. Apalagi kalau sewaktu-waktu perusahaannya mengalami masalah yang menyebabkan perusahaan jadi kesulitan membayar utang. Resiko terbesarnya karena perusahaan nggak bisa membayar utang, perusahaan bisa jadi bangkrut. Lo mau kalau perusahaan yang lo miliki itu bangkrut? Kalau gue sih nggak mau lah. Tapi pada kenyataannya memang ada perusahaan yang utangnya lebih besar daripada modalnya. Contohnya aja perusahaan perbankan. Nah, di dalam laporan keuangan perusahaan akan gue coba tunjukkan nih mana aja yang dikatakan aset, liabilitas, dan ekuitas. Kita contohkan adalah perusahaan Java Covid Indonesia Tbk. Lo pasti nggak asing lagi nih dengan perusahaan ini karena sering menyertai kehidupan lo, di mana produk yang sering lo konsumsi seperti sosis, daging kornet, susu, dan berbagai macam produk lainnya. Ini dia laporan keuangan dari Java Covid Indonesia kuartal pertama tahun 2022. Ketika lo buka dan langsung ke halaman keempat, akan nampak total harta kekayaan atau aset dari Java sendiri. Di sini tertera 30,13 juta rupiah. Jangan lupa kalau ini disajikan dalam jutaan rupiah, yang berarti lo kalikan aja 30 juta,13 dengan 1 juta rupiah. Hasilnya adalah 30,13 triliun rupiah. Banyak banget gak aset dari Java tadi?
Ya banyak banget lah, apalagi kalau semuanya dibelikan dengan kerupuk ya kan. Banyak kali lah. Di bagian aset ini ada dua poin penting yang perlu lo harus pahami. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan aset lancar. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan dengan aset tidak lancar atau nama lainnya aset tetap. Oke, kita mulai dulu dengan aset lancar. Bukan berarti harta perusahaan ngalir gitu aja kayak sungai. Melainkan hartanya ini kalau digunakan penggunaannya dalam waktu singkat alias tidak lewat dari 1 tahun. Seperti kas perusahaan. Kalau udah dipakai beli kebutuhan perusahaan, uangnya langsung hilang dari perusahaan. Yang dimana total dari aset lancar perusahaan Java sendiri adalah 15,7 triliun. Sedangkan yang dinamakan dengan aset tetap adalah yang dimana hartanya ini memiliki bentuk yang nantinya bisa memproduksi atau memberikan jasa supaya perusahaan dapatin keuntungan. Dan penggunaannya bisa berkali-kali alias tidak hanya sekali pakai. Seperti pabrik Java yang memproduksi daging sosis. Setelah itu daging sosisnya dijual kepada masyarakat dan perusahaan dapatin keuntungan. Makanya bisa dibilang kalau aset tetap ini adalah alat untuk mencetak keuntungan bagi perusahaan. Yang dimana total aset tetap dari Java sendiri adalah 14,4 triliun. Gimana? Udah kebayang dong kalau pabrik pakan ternak, ternak ayam, ikan dan sapi, sama pabrik pengolahan daging dan sosis dari Java sendiri, kalau di total nilainya itu 30,13 triliun. Sekarang kita pindah ke halaman selanjutnya yang membahas tentang liabilitas, di mana total liabilitasnya adalah 16,42 triliun. Sama seperti aset tadi, ada dua poin penting yang lo harus pahami. Di sini ada nih yang dinamakan dengan liabilitas jangka pendek. Yang dimana pembayaran atau pelunasannya tidak boleh lewat dari 1 tahun. Totalnya adalah 8,1 triliun. Terus ada liabilitas jangka panjang, yang dimana pelunasannya lewat dari 1 tahun. Ada yang 1,5 tahun, 2 tahun, bahkan sampai puluhan tahun, yang nilainya 8,3 triliun. Next ke halaman selanjutnya. Terus Java memiliki total ekuitas atau harta bersih sebesar 13,7 triliun rupiah. Tunggu. Lo harus perhatikan nih, sangat penting banget untuk kita. Tidak semua ini milik Java. Yang benar-benar milik Java adalah ekuitas yang dapat didistribusikan kepada entitas induk, yang totalnya adalah 12,79 triliun. Hal ini bisa saja terjadi karena kebanyakan perusahaan memiliki anak perusahaan yang sahamnya tidak sepenuhnya milik perusahaan, alias patungan juga. Karena perusahaan Java sebagai pemilik saham terbesar anak perusahaannya tadi, maka secara akuntansi laporan keuangan anak perusahaan tadi harus digabung dengan entitas induknya alias Java. Dan yang diakui sebagai milik Java hanya sebatas kepemilikannya saja. Makanya di sini ada nih kepentingan non pengendali. Dan persis di bawah tulisan total ekuitas ada nampak nih gabungan dari liabilitas dan ekuitas yang nilainya adalah 30,13 triliun. Kayaknya barusan kita udah sebutin angka ini kan? Yes, betul banget bro. Kita harusnya nyadar kalau total liabilitas dan ekuitas disebut juga dengan aset. Jadi benar kan kalau di awal kita sebutkan aset adalah liabilitas ditambah dengan ekuitas. Dari data aset, liabilitas hingga ekuitas ini dinamakan dengan laporan posisi keuangan. Kita kembali ke usaha nasi goreng harga anak kos. Setiap bulannya nasi goreng ini bisa menjual sekitar 970 porsi dengan harga per porsinya Rp15.000. Ini berarti penjualan atau pendapatan nasi goreng ini setiap bulannya sekitar Rp14.550.000. Kemudian pengeluaran untuk bahan-bahan nasi goreng, alat kebersihan, listrik, air, gaji pekerja, dan berbagai macam pengeluaran lainnya sekitar Rp8.350.000 per bulan. Ini dinamakan dengan beban usaha atau biaya yang harus dikeluarkan ketika menjalankan usaha. Selisih dari penjualan atau pendapatan dengan beban usaha nasi goreng adalah Rp6.200.000. Karena nilai penjualan atau pendapatan lebih besar daripada pengeluaran, maka usaha nasi gorengnya menghasilkan laba atau profit. Oh iya, sedikit gue kasih catatan nih bro. Penjualan atau pendapatan itu berbeda dengan laba.
Kalau penjualan atau pendapatan itu adalah harga dari hasil barang atau jasa yang sudah kita berikan kepada pelanggan. Sedangkan laba adalah keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi dengan biaya-biaya dari barang atau jasa yang diberikan kepada pelanggan. Artinya kita melihat selisih antara penjualan atau pendapatan dengan beban-beban yang dikeluarkan perusahaan. Kalau selisihnya lebih tinggi penjualan atau pendapatan dibandingkan beban-beban tadi, maka dihasilkanlah yang namanya laba. Dalam laporan keuangan, kita akan mendapatkan penjelasan terkait untung atau enggaknya usahanya bisa kita lihat di laporan laba rugi. Sampai sejauh ini, sudah dapat kan gambaran yang dikatakan perusahaan yang dapatin keuntungan atau laba. Dari total penjualan nasi goreng sebesar Rp14.500.000 tadi, rupanya tidak semuanya dibayar langsung oleh pelanggan, melainkan ada juga yang masih ngutang. Setelah dihitung-hitung sampai akhir bulan, total yang masih ngutang ada Rp3.550.000. Selisihnya adalah Rp11 juta, yang berarti kas masuk dari penjualan nasi goreng adalah 11 juta. Nah, ini dinamakan dengan arus kas masuk. Dan setelah dihitung-hitung untuk pengeluaran kas di bulan ini adalah Rp8 juta. Ini yang dinamakan dengan arus kas keluar. Selisih dari arus kas masuk dan keluar adalah Rp3 juta, yang berarti terjadi kenaikan kas usaha nasi goreng. Hal ini bisa terjadi karena kas masuknya lebih besar daripada kas keluarnya. Bentuk laporan ini bisa kita temukan di laporan keuangan di bagian laporan arus kas atau cash flow. Tunggu dulu bang. Tadi beban usahanya Rp8.350.000 dan arus kas keluar kok cuma 8 juta doang? Pasti penasaran kan? Untuk penjelasan khusus terkait arus kas ini akan kita bahas di video yang lain. Oke, sama seperti laporan posisi keuangan tadi. Akan gue coba tunjukin nih, di mana yang dikatakan laporan laba rugi dan laporan arus kas perusahaan. Tetap kita pakai adalah laporan keuangan perusahaan Java. Untuk melihat perusahaan untung atau rugi, dihitung dari total semua pendapatan atau penjualan perusahaan dan dikurangi dengan beban-beban perusahaan. Di sini tertera kalau penjualan dari Java sendiri sebesar 12,15 triliun. Setelah dikurangi dengan beban-beban perusahaan Java mendapatkan keuntungan atau laba bersih sebesar 646,86 miliar. Tunggu dulu. Sama seperti ekuitas tadi, tidak semua milik Java. Maka yang berhak diklaim sebagai laba adalah pemilik entitas induk sebesar 603,74 miliar. Yang terakhir nih, terkait laporan arus kas. Artinya berapa kas yang masuk dan keluar di perusahaan. Apakah pendapatan perusahaan benar-benar dibayar atau enggak? Laporan arus kas ini terdiri dari 3 bagian penting. Yang pertama, arus kas aktivitas operasi. Yang kedua, arus kas aktivitas investasi. Dan yang ketiga, arus kas aktivitas pendanaan. Di mana nilai bersih dari arus kas aktivitas operasi perusahaan adalah 904,91 miliar. Sedangkan arus kas aktivitas investasi minus 320,18 miliar. Dan arus kas aktivitas pendanaan minus 535 miliar. Yang berarti kalau kita gabungkan secara keseluruhan, kas bersih perusahaan naik 49,73 miliar. Karena nilai arus kas aktivitas operasi lebih tinggi dibandingkan dengan arus kas aktivitas pendanaan dan investasi yang nilainya minus. Dan kas perusahaan di awal tahun adalah 1,085 triliun. Dan setelah ditambahkan dengan kenaikan kas tadi, maka di akhir periode kuartal pertama ini, kas perusahaan sebesar 1,14 triliun. Dari beberapa penjelasan tadi, lo udah kebayangkan gimana konsep dari aset, liabilitas, dan ekuitas yang dirangkum dalam laporan keuangan. Terus ada laporan laba rugi maupun laporan arus kas. Seperti yang gue sampaikan di video sebelumnya, dari sini lo nantinya akan bisa memahami gimana cara memilih saham yang bagus dengan hitung-hitungan ataupun rasio keuangan lainnya. Jangan lupa luangin waktu entah setiap hari, pekan, atau bulan untuk belajar investasi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih.